Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan ketiga ini sudah hadir bersama kita Pak Andreas Meliala. Andre ini adalah salah satu peneliti senior di PKMK UGM dan beliau juga adalah dosen di UGM. Kalau Bapak-Bapak ingin tahu, itu aja namanya Andreas Meliala keluar semua itu. IP-nya pun ada di situ ya. Sore ini Pak Andreas memandu dan memberikan ilmunya tentang manajemen sumber daya manusia dalam program HIV/AIDS. 2 jam ke depan Pak Andreas. Terima kasih Pak Arni. Selamat siang Ibu dan Bapak. Andre Meliala, ini terima kasih Pak sudah diundang untuk sharing mengenai SDM. Sebelumnya saya juga bisa tahu dulu gitu Bapak Ibu ini siapa, dari mana, karena kenal gitu ya sulit ya kan. Jangan Bapak Ibu lebih pakar dari saya kan, lebih baik saya ngikut kursus. Gitu. Diperkenalkan Mas? Kenal. Kan saya Zuber dari Yayasan Pesta Indonesia. Dan Fiesta. Saya kira Fiesta. Saya Ayetno Adi Nugroho dari Pesta juga. Pesta ya. Kan kita berdua dari golongan Ngapak. Ngapak itu? Banyumas. Cilacap Banyumas ya. Booming di Jogja. Saya Ani Juraida dari Dinas Kesehatan Hulu Sungai Tengah, Kalsel. Oh, HS. Hukum Kesehatan. SU ya? Oh, AST Tengah ya? Sulaiman, nggak dulunya di Vesta tapi sekarang udah freelance ini Pak. Nggak bisa gabung lagi sama Vesta. Gitu. Ya dari Tulungagung. Ya. Kak Damayanti dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Oke. Sudah Pak? Yang online? Barangkali Mas Ari kita bisa lihat website yang sudah ada itu. Ya. Ada Pak di Bandung Pak, yang dari Universitas Advent Bandung. Advent Bandung. Oke. Okay. Kemudian ada yang mana Pak? Yang dari Advent? Juga Bu Aprilia Wijayan. Oke, ya. Dan Pak Mas Beni ini sebenarnya dari Jogja Pak. Ini di Jakarta guys. Oh online ya, oke. Okay. Ini ada Pak Husaini, ini ketua program MD Unlam, Bung Mangkurat, Banjarmasin. Kemudian ada Pak Maman Saputra. Maman Saputra ini aktif di Bojonegoro. Oke. Oke Bapak Ibu, selamat sore untuk yang tidak di sini. Di jauh di sana ada Jakarta, ada Bandung, ada Banjarmasin ya. Ini kita akan mencoba mengupas sedikit manajemen SDM ya. Apa? Karena program itu biasanya dilaksanakan tanpa memandang bahwa SDM perlu dikelola khusus. Apa? Karena SDM ini kan sumber daya manusia dan dia human capital ya. Bersama dengan resource yang lainnya, material, method, money, and machine, mereka kelompokkan jadi satu. Kebetulan tadi saya coba review ya, siapa saja sih yang terlibat di program HIV/AIDS ini. Ternyata SDM-nya bervariasi. SDM-nya bervariasi. Kita perlu identifikasi dulu. Kan biasanya pengelolaan SDM-nya kalau di program HIV ini temporary, project base. Ya, ketika
lakukan rekrutmen, kalau nggak diberitahu bahwa ini kegiatannya project base, nanti SDM-nya bingung. Baru 3 bulan kok sudah kantornya tutup gitu. Nah ya memang ini pengelolaannya project, ya kan. Ini yang terakhir, LU-nya. Nah, biasanya program itu mengedepankan pada pencapaian-pencapaian. Kalau misalnya yayasan atau NGO atau kelompok penelitian gitu, mereka dapat pekerjaan, achievement-nya itu, targetnya itu selalu goal-goal yang berkaitan dengan program itu. Tapi tidak pernah dilihat seberapa happy SDM yang mengerjakannya. Jadi nanti goalnya tercapai, tapi penelitinya mati 3 misalnya. Nah, ya kan? Ini nggak pernah dilihat. Karena apa? Karena dipikir SDM-nya itu ya sama seperti komputer, kalau rusak ya sudah, buang aja. Nah, kan SDM itu lain, human. Jadi, yang menjadi latar belakang. Nah, sehingga kita perlu melihat dulu. Lihat kedudukannya. Sebenarnya SDM itu sudah khusus kan di sistem kesehatan Indonesia, satu komponen yang spesial, sebut khusus ya, Perpres 72 itu, bahwa SDM itu secara sangat istimewa gitu ya disebut. Kita perlu berterima kasih pertama ya, kenapa? Karena SDM mulai dilihat. Framework-nya WHO juga demikian. SDM itu adalah resource yang sangat penting. Sama dengan ini ada logistik, kemudian research, empowerment untuk masyarakat, layanan, ditopang oleh regulasi, sistem informasi dan pembiayaan. Nah, jadi kalau kita melihat SDM ini penting, berikutnya kita mengidentifikasi dulu, ya berarti SDM itu siapa? Kalau SDM kesehatan itu seperti ini, dokter, perawat, bidan, direktur rumah sakit, kepala dinas, orang rekam medis, keuangan, SIM dan lain-lain. Ini kan di frame terlalu sempit. Sama. Saya yakin Bapak Ibu ini yang terlibat dalam program mungkin nggak masuk di sini. Hanya Mas Buming, gitu. Buming Fiesta. Nah, ini dari mana Mas Buming? Itu masuk di sini nggak? Masuk di grup ini nggak? Hah? Mana kira-kira? Nggak masuk. Nah, jadi di dalam definisi yang ada dalam sistem kesehatan itu, ini ternyata di luar yang disebutkan sesuai regulasi banyak sekali orang-orangnya. Kenapa? Karena ini hanya melihat mereka-mereka yang terjun langsung. Nah, yang disupport mana? Yang bagian pendukung itu nggak kelihatan. Ibu yang dari HST, jadi dinas Bu. Nah, kalau di dinas jelas ada di sini. Itu backgroundnya apa? KM, berarti kesehatan. Pekerjaannya berarti struktural lah Bu di sini. Masih bisa didefinisikan. Nah, yang lain-lain ini. Mas siapa tadi namanya? Zubair. Nah, Zubair ini orang Medan, ya, Zubair. Zubair ada di mana? Gitu. Yang baru datang dari UAD, ya, universitas. Ya. Jadi harus mengekspan yang ini nggak cocok. Hanya tenaga kesehatan itu nggak cocok. Ya, nantinya kita perlu mendefinisikan bahwa SDMK di sini adalah sumber daya manusia kesehatan. Artinya apa? Semua orang, apapun backgroundnya, kalau dia bekerja di dalam sistem kesehatan, itu sudah kita definisikan sebagai SDM. Kalau di WHO itu ada 2, ada Human Resource for Health, SDM yang untuk sistem kesehatan, dan health workforce, itu tenaga kesehatan, yang memang sekolahnya backgroundnya kesehatan. Jadi ini pertama kita sudah tahu dulu, oke, berarti SDM-nya itu nggak limited gitu. Artinya Bapak dan Ibu yang ada di sini, yang nggak masuk di dalam kotak ini, ya termasuk dalam SDMK tadi,
masuk di dalam definisi sistem kesehatan itu. Ya. Ini saya kira yang perlu kita pahami di awal. Kenapa? Karena nantinya Bapak dan Ibu harus memastikan ya bahwa tidak ada satu orang pun yang ketinggalan gitu, di dalam pelaksanaan program ini. Hari ini boleh ya interaktif gitu ya. Ini karena jam rawan nanti kalau iya ini hanya hidupnya di laptop. Ini saya kalau ngelola yang jarak jauh biasa. Di pagi juga gitu ya. Kita punya mahasiswa online Brunei 1, Jakarta ada 5, Malang 1. Mereka lihat gitu kan. Ini persis modelnya karena menggunakan metode yang sama. Saya harus cek mereka itu setiap 15 menit. Pertanyaan. Nah, kalau enggak nanti kan bisa juga cuman poster dipasang ya kan. Wah, saya kira itu orangnya loh kok kedip-kedip ini. Nah, gitu. Nah, ya. Makanya juga harus memastikan Bapak Ibu. Cuma yang jauh-jauh di sana gimana nih Mas? Si online ya? Kalau mau komentar silahkan gitu, nanti pakai teks gitu ya. Ya. Oke. Ini SDM-nya kita expand. Mas yang ada di sini yang LSM itu masuk. Ya. Ini harus kita bobol ini, mbok sekat-sekatnya ini. Bayangkan kalau nggak ada NGO, bagaimana kita menyelesaikan HIV/AIDS. Saya dulu S2-nya di Austria, satunya orang Asia, sisanya orang Afrika. Satu teman dokter lulusan Havana Medical School itu kena HIV. Nah, jadi saya tahu persis perkembangannya seperti apa. Kan cerita, kalau ada pasien pagi datang pilek, malam meninggal, itu biasa. Ini sekali. Uganda juga begitu. Sampai akhirnya mereka mengatakan kalau di Burkina Faso itu sampai penduduknya hilang 30%. Gara-gara penyakit ini. Nah, itu bisa diatasi kenapa? Karena NGO-nya datang, mulai dari yang namanya advokasi sampai dengan action pembagian kontrasepsi itu ternyata penyelamat yang luar biasa. Ya, orang pemerintah kemana? Orang pemerintah sudah capek rapat. Orang pemerintah sudah capek program yang rutin. Yang terobosannya nggak ada yang ngerjakan. Hanya kalau yang di Burkina Faso itu orang pemerintahnya udah ikut mati katanya. Jadi harus ada NGO dari luar. Ngeri tuh. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat perannya apa nih? Ada yang fungsional, teknis di sini. Ini kan hanya yang medis, yang baru di pelayanan kesehatan, yang di luar. Yang mengajak orang yang tiba-tiba dia diare terus, ya kan penurunan berat badan, koma kaposinya mulai keluar gitu. Yang membantu dia untuk datang ke pelayanan siapa? Nah, itu harus kita masukkan di sini. Masuk dalam grup SDM di dalam program ini. Tidak pernah dibahas ya. Tapi kalau untuk kesehatan lingkungan sudah dibahas. Kan punya juga PSK. Itu bukan pekerja seks komersial, tapi petugas sosial komunitas. Nah, jadi ada tetangga saya, Bu, apa kerjanya PSK? Kaget saya. Oh, bukan itu Pak, katanya. Mosok kayak saya PSK gitu. Ya kebetulan dia cantik juga ya. Nah. Sosial komunitas itu sudah masuk. Nah, kita yang di HIV ini kok belum bisa mengintegrasikan yang grup yang ini dengan yang grup di luar-luar ini, yang ekstramural, yang memang kerjaannya sebenarnya sangat berdampak untuk masyarakat. Jadi selama ini kita hanya mengidentifikasi mereka-mereka yang ada di lingkup institusi pelayanan, yang di luar belum. Nah, sehingga sekarang ini kita expand ya, supaya SDM-SDM di luar ini bisa kita masukkan. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan? Oh, pertanyaan saya, Bapak Ibu merasa nggak sih bagian dari SDM yang disebut di dalam sistem kesehatan ini?
Jangan Bapak Ibu merasa saya ini bukan Pak, nggak termasuk di sini. Nah, ini bahaya. Ini apa? Nanti regulatornya, dinasnya juga akan melihat Bapak Ibu ini sebagai tim. Kalau Bapak Ibu tidak merasa dalam satu grup sini, nantinya Bapak dan Ibu tidak juga akan ikut di dalam misalnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada komentar? Karena begini, Bapak Ibu ini termasuk di dalam Human Resource for Health, DM Kesehatan. Bapak Ibu merasa enggak? Nah ini sekarang. Di dinas jelas. Kalau Ibu dari Ristikes ya masuk ya kan. Kalau kita Academic Health System berarti masuk. Oke, kita masuk. Uber. So, tapi kapan? Barusan Pak. Ya lumayan ya, udah ada pemahaman. Ya, selama ini kan merasa di luar ya. Nah, nggak bisa, kita ini satu grup. Ibu bayangkan kalau ada pesawat mau terbang, ya, tiba-tiba yang bersih-bersih pesawat itu, yang paling bawah itu sengaja gitu. Ember yang dia pakai untuk bersihkan itu airnya masuk ke satu alat di pesawat. Apa? Dan itu kan sering terjadi. Oleh dunia penerbangan, semua orang yang terlibat di dalam penyiapan pesawat ini itu dianggap sebagai kru. Kru itu bukan hanya kru yang di dalam pesawat, tapi juga di luar. Dengan pengetahuan itu, mereka membuat pelatihan namanya Air Crew Resource Management. Pelatihan bersama, bukan hanya pilot sama pramugari. Itu mulai dari tiketing di depan, teknik di bawah, tukang cleaning, pilot, pramugari semua ikut. Dan bersama. Mereka satu tim. Ini sudah mulai diadop juga di dunia kedokteran. Mar operasi, itu satu tim. Latihannya bersama-sama. Sekarang di program kita ada enggak? Gitu. Program yang penting ini, nah, yang ini katanya di Jogja banyak loh Pak. Naik terus nih. Nah, ada enggak program pelatihan yang mengajak kita semua? Ini kan apa? Semacam knowledge awareness ya, tapi yang technical gitu. Kanan. Apa? Karena kalau ini kita merasa dalam satu tim, itu hasilnya beda. Kita ini yang di dunia medis gitu ya, itu dioperasi di Singapura, untung. Kemudian ternyata itu di depan saya itu telepon siapa? Telepon petugas genset. Petugas genset dia bilang, ini saya mau operasi orang tua, dan dia operasinya on pump. On pump itu jantungnya dilepas, bukan pakai pompa. Banyak kan dihidupkan pakai listrik. Dia bilang, tolong ya, nanti sebelum saya telepon lagi berarti operasi belum selesai. Nah, berarti apa? Kalau situasi seperti itu kan berarti tukang genset rasa bagian dari tim, rasa bagian dari orang yang akan ikut operasi walaupun dia tidak di kamar operasi. Dia tahu perannya sangat signifikan. Kalau sampai listrik mati, untungnya berhenti ya pasiennya bablas. Nah itu dia. Ini gunanya involvement, melibatkan kita semua untuk terlibat dalam program. Di Indonesia ini dokter bedahnya nggak pernah nelpon. Operasi listriknya mati. Tugas genset baru main kartu, ya toh. Wah rame-ramenya. Nanti dulu nggak apa-apa, cuma 5 menit gitu. Wah. Yang terjadi apa? Karena dia nggak merasa sebagai bagian dari tim, dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, sehingga definisi ini katanya sederhana, tetapi ketika ini kita expand dan semua yang di luar itu merasa
di bagian dalam tim, tanggung jawabnya akan keluar. Tanggung jawabnya akan muncul dan tumbuh. Nah, kira-kira gimana ya menurut Bapak Ibu, setuju nggak ya? Yayasan Vesta itu bergerak di bidang apa? Apanya Mas? Penularannya, ya. Enggak dipanggil sama dokter diinfeksi gitu. Ke dalam yang KPTI yang ngurusi ini. Dan Dek, yuk sama-sama jalan. Ini gimana sih setelah pencegahan gitu. Ah, belum pernah. Ini contohnya. Jadi antara hulu dengan hilir tidak pernah ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya yang ini kerjakan tugasnya sendiri, yang sana kerjakan tugasnya sendiri. Kan dokternya penyakit dalam marah-marah, ini gimana kok pasiennya tambah terus? Jokowi nanti aja. Nanti aja. Ya, ini lebih penting ini, ya toh? Ini yang milih Pak Jokowi, ya kan? Nah, itu kan yang itu. Nanti aja. Nanti mungkin perlu kita pikirkan gimana itu supaya kita bisa training bersama. Dokter penyakit dalamnya harus ada. Nah, cerita klinis misalnya dia mencegah penularan. Caranya mencegah gimana sih yang efektif? Psikolog kan harus ikut. Psikolog juga harus ikut. Nah, ini misalnya kita psikolog jarang. Nah, nanti kita coba identifikasi siapa aja sih yang harusnya ikut. Ini SDM-nya sudah kita identifikasi. Dan yang berikutnya lah ini agak teknis ya. Ini sistem manajemen SDM. Nah, cara mengelola SDM seperti ini. Mas nanti ya, kita masuk dulu yang Human Resource Planning. Semoga Bapak Ibu yang jauh-jauh bisa ngikuti ya. Human Resource Planning ini perencanaan. Perencanaan SDM. Artinya yang direncanakan apa? Direncanakan berapa orang yang diperlukan. Spesifikasinya apa? Kapan dia mulai bekerja? Di mana dia nanti ditempatkan? Prosedur apa yang harus dia lakukan? Nah, itu perencanaan-perencanaan. Kalau kita refleksikan, gitu, dalam pengelolaan program HIV itu ada human resource planning enggak? Dengan yang sering dilupakan. Kita planning itu apanya? Fase-fase di dalam pengelolaan program HIV ini kan banyak sekali atau banyak ya. Pencegahan, ada yang pengobatan, macam-macam. Itu kita harus plan satu-satu. Hanya spesifikasinya. Saya mau tanya dulu Mas Juber. Kalau orang yang membantu untuk pencegahan, spesifikasinya harus seperti apa orangnya? Spesifikasi terus. Itu ya. Komunikasi, tahu materi dasar tentang HIV/AIDS. Ya. Nah, harus tahu mana mereka ya. Nah, supaya bisa blend in ya. Itu salah satu yang direncanakan. Salah satu poin yang harus direncanakan. Termasuk jumlahnya. Jumlah itu sangat bergantung dari proyeksi epidemiologi. Berapa orang yang kira-kira terkena. Jadi yang kita rencanakan itu ya ini nanti dokternya berapa, perawatnya berapa, kemudian yang di luar ini juga termasuk yang direncanakan. Biasanya belum. Rencanaannya itu biasanya hanya ikut formulanya dari Dinas Kesehatan yang sudah baku ya. Daftar susunan pegawai, macam-macam. Ini harus buat program perencanaan SDM untuk HIV. Nah itu khusus. Nah nanti perlu kita, itu pengetahuan aja, ya, nggak usah dipraktekkan dulu. Jadi kalau kita sudah tahu berapa yang dibutuhkan, seperti apa orangnya, kapan mau direkrut, kita baru mulai proses seleksi. Pilih, ya, dipilih orang-orang yang memang cocok dengan apa yang kita bayangkan tadi sebagai satu kebutuhan.
Nanti kalau sudah masuk ke program inisiasi dan orientasi. Inisiasi orientasi itu mencocokkan nilai-nilai si orang dengan pekerjaannya. Tanya nih Mas, siapa tadi? Sulaiman, kenapa kok tidak di Fiesta lagi, di Vesta, Yayasan Vesta? Katanya kok Fiesta. Ini Mbak ini kok ketawa tahu Mana Mas Sulaiman? Kok lain dari Vesta kenapa? Negeri, ya gitu ya. Ini yang namanya inisiasi dan orientasi tadi itu sangat penting. Kenapa? Karena cocokan. Bapak dan Ibu ketemu orang, yang orangnya itu gayanya luxury, ya, punya mengkilat, tasnya mengkilat, ya, kayaknya nggak cocok jadi bagian ini, kan? Yang sini tuh kocoknya kayak begini-begini, nih, lapangan, ya, wah, pokoknya ini, wah, serdadu, ya kan? Nah, bukan orang yang mengkilat, ya kan? Wah, dandan. Foundationnya habis, pasang lagi, wah, sebentar saya kamar mandi, wah, eyeliner, wah itu nggak cocok. Nah, itu bagian dari inisiasi dan orientasi. Ya kan kalau kita lihat yang dari NGO gitu, tipikalnya kan, ya tante, nah itu kenapa? Karena waktu merekrut mereka sudah lihat ini jalanan, anak lapangan, ya, atau anak mall. Ya, kan? Kalau anak mall nggak mungkin direkrut. Pasti gagal. Masuk juga tadi tenaga kesehatannya. Kesehatannya itu dia ingin melayani atau enggak. Yang seperti ini kan programnya kan punya bibit pelayanan enggak mungkin. Kan? Uangnya enggak ada, berbahaya, infeksius, ya kan? Wah, ini kalau nggak punya passion untuk melayani, nggak mungkin dia masuk di sini. Kan istri saya tuh penyakit dalam yang dia juga ngurusi HIV gitu. Di malam saya wawancara dulu, ini apa tuh? Nah, gitu ya. Isunya apa? Ya, tadi katanya yang nggak dibantu oleh tadi grup-grup NGO yang lapangan ini, pasien tuh nggak akan terdorong masuk ke rumah sakit. Nah, justru yang mendorong mereka itu justru yang dari NGO. Nah, kalau dokter itu minta, begitu pasiennya itu diare seminggu nggak berhenti-berhenti, dokternya bilang, HIV ya, gitu. Wah, pasiennya bisa marah, dokter kira saya siapa? Oh, lu, ya, sampean pasien, gitu ya kan. Nah, tapi kalau temennya, ya, yang dari yayasan-yayasan gini, itu pasti mereka, mana ya? Ya enggak kalau namanya disamarkan. Kan bilang-bilang orang tua saya ya, ini dipercaya, dipikir sesama, ya toh. Nah, maksudnya sama-sama orang lapangan, sama-sama udah main sering, ya toh Mas Booming ya, wah ini saya senang ya Mas Booming, ya. Nah jadi kalau saya bayangkan, ya, memang ada tipikal orang-orang yang memang cocok untuk pekerjaan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan inisiasi dan orientasi. Oke. Ini, yes. Diulang, silakan. Pak, jadi yang pertama DM pengelola HIV/AIDS ini terpencar, fokus dan tidak sinergis, betul Pak. Ini vokal poinnya terlalu banyak. Itu ada di Dinas Kesehatan, itu juga ada, nanti yang Dinas Kesehatan kabupaten, kota, provinsi ada lagi. Ada lagi. Ini kan program vertikal ya Pak ya. Ini tetap aja di bawahnya itu banyak sekali plot. Kemudian yang mengelola program HIV ini, saya juga nggak tahu ya ini gosip apa enggak. Pokoknya kalau yang di dinas itu kira-kira agak ulah gitu terus taruh di HIV gitu. Benar enggak? Ini saya juga nggak tahu ini gosip apa enggak gitu.
agak berulah. Tapi kalau yang berprestasi nggak di sini katanya, bener nggak? Nah tapi ini cuma gosip ya Pak. Ya, gosip ya. Nah ini ternyata bukti Bu ini berprestasi ini. Ibu ini cocoknya sebenarnya di kesehatan keluarga Bu. Kaya ya. Tapi bukan di HIV toh. Di HIV sekarang. Tapi bukan ngurusi keska toh. Harusnya kayak Ibu Gizi gitu yang makmur-makmur. Gitu ya. Kan kayak Mbak di sana kurus-kurus, wah itu nggak cocok. Ya Pak, jadi kembali ke Pak Husein sebentar Pak. Pak Husein tadi. Nah, jadi kadang-kadang sebagai pengelola program itu termotivasi kalau programnya itu banyak uangnya gitu. Proyeknya. Gak ada proyeknya kalau sepi gitu, kayak dulu pernah di stop ya TB ya, kasusnya TB. Itu semua down. Itu ada anggarannya semangat lagi. Ini tadi Pak, ini termasuk yang bukan passionnya Pak. Bukan keinginannya untuk mengelola itu. Dan kalau kita hitung jumlahnya, apakah orang yang mengurus HIV ini sudah cukup atau belum? Nah ini kalau saya merasa dengan bertambahnya kasus, ya, incidence rate-nya, prevalence rate-nya ini makin tinggi, saya yakin ini orangnya masih kurang Pak. Kurang. Nah, sehingga perlu memikirkan ini, planningnya gimana? Ya, nanti kalau perlu saya share ke Pak Suharni, human resource planning untuk HIV, ada tuh, ada papernya. Nah, Pak Husein gitu ya kira-kira. Jadi saya setuju kalau pengelola HIV ini terpencar-pencar, banyak vokalnya, nggak sinergis. Antara yang di rumah sakit itu dia berkutat terus dengan pengobatan-pengobatan, yang di lapangan itu coba cari pasien. Ya. Goal bersamanya itu apa? Goal bersamanya apa kan nggak kelihatan. Kemudian kualitas pengelolanya, nah itu Pak Passion tadi, rasio orangnya, dengan melihat eskalasi kasus ini kayaknya orangnya kurang Pak. Nah itu yang di atas, strategic vision and mission untuk HIV AIDS program ini sebenarnya goal bersama. Tanya nanti Bapak dan Ibu ya yang ada di sini, apa sih misinya melakukan tugas-tugas ini? Walaupun secara operasional beda-beda, tapi nantinya Ibu yang dari dinas, dari universitas, yang dari yayasan, itu goalnya harus sama. Kan? Soal goal ini juga penting, kenapa? Kita, di NASA itu aerospace-nya Amerika. Di NASA itu ada pintu sebelah sana, itu astronot masuk, lewat satu ruangan, keluar pintu sana, naik ke roketnya. Di antara ruang ini ada satu tukang sapu, dia tiap hari nyapu. Kan nggak kotor, disapu terus. Nah, psikolog yang mengamati melihat dia serius sekali ya, bersihkan barang yang sudah bersih. Mestinya dia duduk-duduk aja nggak apa-apa, wong itu bersih dan ada orang lewat. Akhirnya tanya, Pak, misi Anda kerja ini, barang sudah bersih kok dibersihkan lagi. Bilang apa? Masalah Pak. Dan saya ini membantu astronot terbang keluar angkasa. Jangan cuma tukang sapu. Hubungannya. Gitu. Saya bilang, Pak sini Pak. Pintu, astronot masuk, keluar dari sana, naik ke roket. Shuttle-nya di sana Pak. Anda bayangkan, misi ini sudah disiapkan 1 tahun. Terus mereka jalan, di sini ada kulit pisang. Nah, diinjak, pleset, dengkulnya memar. Mission dibatalkan. 1 tahun persiapan dengan sekian juta dolar uang itu hangus hanya gara-gara kulit pisang. Psikolognya sampai, oh iya benar juga. Maaf ya Pak. Tahu kalau seperti itu, besarnya tanggung jawab.
Jadi orang selalu merasa kalau astronot itu wah dia yang paling hebat gitu. Ya iya, dia kan yang kelihatan. Tapi coba tadi ada kulit pisang, bapak ini lupa nyapu gitu. Wah ini gagal total. Saya kira di program HIV/AIDS juga gitu ya. Semua orang tuh harus punya mission yang sama. Sih maksudnya bekerja. Universitas misalnya Bu, nah, tugas dan fungsinya, nah, penelitian, cara advokasi yang baik gimana sih? Ini kan sekarang isu LGBT-nya lagi naik, orang itu jadi sensitif. Mendekatinya gimana? Nah ini approaching cara tertentu. Kalau nggak ada risetnya, nah nanti kita asal aja. Evidence-nya nggak ada, kita menggunakan intervensi yang salah, makin kacau. Nah itu jadi mission ini penting dari institusi pendidikan, menyiapkan riset-riset, ya, cara-cara untuk intervensi seperti apa sih model-modelnya. Yang operatornya adalah dari dinas, dari yayasan. Nah, dinas memantau efektivitasnya, bagus enggak? Kita satu tim. Ini jadi persoalan kita sekarang, ini sudah ada belum? Ya, ini sudah ada belum? Ya, common goal-nya ini. Ini bahkan sudah bikin strategic planning. Ya. Gimana Bu? Boleh pakai mic? Ternyata ya ibu kan dinas. Iya, iya jelas, itu nggak usah ibu merasa saya sudah tahu. Nah kalau ibu tersangkanya gitu. Dinas Bu, namanya regulator. Ya kan dinas ini yang harus menyatukan, kan sistem kesehatan kita kan yang menjalankan dinas. Bu. Nah. Ya, saya tegaskan kembali, saya ingatkan Bu. Ya. Jangan lupa. Jadi ini inisiasi orientasi tadi kecocokan orangnya, kemudian training and development. Ini kan Mas Zubair juga mengatakan, oh saya ini pencegahan. Oh materi-materi dasar, nah, itu berarti ada pelatihannya. Harus dilatih, harus diberi skills tertentu, ya, supaya bisa menjalankan peran dan fungsinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di jauh, training and development ini sangat penting, terutama untuk prosedur-prosedur kontekstual. Kontekstual itu mungkin yang di Kalimantan Selatan itu approach-nya beda untuk mengatasi HIV/AIDS. Kalau yang di Jogja beda lagi, yang di Bandung, Jawa Barat beda lagi. Nah, ini perlu training Pak. Walaupun saya sudah hebat mengenai HIV di Afrika gitu, tapi begitu ke Indonesia training lagi, karena yang di training tidak hanya yang teknis, tapi juga bagaimana hal-hal yang bersifat non-teknis, approach, cultural, bagaimana pendekatan kebudayaannya, komunikasi. Ini kita, nah setelah itu baru performance appraisal. Performance appraisal ini penilaian kinerja. Kita semua yang kerja di sektor ini juga harus di-assess kinerjanya seperti apa. Ya, harus dinilai. Kira saya ini efektif enggak? Nanti kalau sudah ada performance appraisal, baru ada reward and punishment. Kinerjanya baik, dikasih reward, yang kinerjanya tidak baik, dipunish. Kan? Nah, salah satu bentuk rewardnya itu naik jabatan, karir. Satu bentuk punishmentnya ya di lay off ya, dipecat. Ada yang naik jabatan dan ada yang harus keluar dari organisasi. Ada kekosongan posisi, mulai lagi human resource planning, muter. Ya, jadi ini terus manajemen SDM-nya. Ini technical, justru yang paling penting di atas. Kenapa? Supaya semua orang nanti yang masuk ke dalam program ini blended. Tujuannya satu. Sektornya jelas dinas Bu. Nah, dinas. Nah, kalau nggak dinas terus siapa? Yang 3 di sana itu dari mana Bu? Oh iya, pantesan kok saya sering lihat di kantin. Ya. Oh banyak pertanyaan. Oke. Ya. Terima kasih. Maman, Pak Maman. Ya, Pak Maman. Saya Andre Pak. Usulan. Ya.
asuransi. Nah, ini bentuk benefit, Pak. Ya, jadi nanti di dalam paket kompensasinya seharusnya tidak hanya kompensasi material, itu juga kompensasi imaterial. Insurance, nah, itu penting sekali terutama yang ada di institusi pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena itu resikonya tinggi. Lagi kalau rumah sakitnya itu K3RS-nya nggak jalan, waduh bahaya. Nah, saya setuju Pak, itu mesti ada insurance. Ini apa gunanya insurance ya kalau udah kena gitu ya? Ini apa ada insurance-nya? Itu loh Pak pertanyaan saya. Ada insurance yang mau. Ya. Ini ada Bu Aprilia. SDM itu sudah dilabeli layanan ramah. Tapi masih juga ada diskriminasi. Oh. Nah, betul Bu. Jadi gini Bu, ini memang masyarakat kita ya, ini sekali ya, ini terkait dengan konteks budaya. Kalau teman-teman saya dulu yang di Ethiopia, Eritrea, Somaliland, Somalia, Uganda gitu, saya bilang kalau ada konseling itu rame sekali. Ini tuh bisa massal. Semua orang kepingin untuk ikut. Karena sana HIV itu sudah biasa, kayak di sini kayak sakit kulit gitu. Yang banyaknya. Kalau di sini kalau kena HIV, wah itu sudah kayak bukan cuma aib Bu, itu hantu aja nggak mau deket. Nah, gitu ya. Jadi saya kira gini Bu, ini kita kalau seperti ini, ya, hanya enggan memeriksakan diri, ini kita harus belajar dari bank. Belajar dari bank. Bank itu kan ada layanan nasabah prioritas. Mereka yang tabungannya di atas 2 miliar, itu punya akses khusus. Nah, jadi mereka bisa mengakses tanpa harus antri. Nah, ini harus kita tiru. Karena apa? Karena kita tahu kalau orang yang sakit seperti ini nggak mau diketahui oleh umum. Sakit seperti ini dia nggak mau ketemu saudara-saudaranya. Nah, kita buatkan layanan prioritas. Nah, mungkin jam konselingnya bukan jam kerja, jam 12:30 pagi. Wah, pas orang nggak ada, ya toh. Nah, jadi dia datang tuh tenang. Maksud saya gini, kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti umumnya. Nah, ini kita harus belajar dari bank tadi. Kita justru membuat layanan yang spesial buat mereka. Nah, kalau perlu ya webinar ini perlu ketemu. Dinas Gunung Kidul sudah lama itu punya internet, ya toh Bu. Walaupun sering mati, ya, tapi apa? Ya kalau di Gunung Kidul itu asal ada petir kita lari, ya. Kenapa? Karena nggak tahu tuh daerah sana gampang sekali kena. Webinar gini kan bentuknya Bu. Jadi konselingnya jangan konseling yang kayak konseling psikologi. Apalagi terus dimasukkan TV, wah jarang mau. Nah, justru kita ingin ini konseling yang sangat spesifik, kayak Bank Mandiri Prioritas. Spesial, jalurnya spesial, waktunya spesial. Dan yang paling penting justru, kita itu harus sangat percaya pada konselornya. Kalau sudah nggak percaya, waduh, nggak akan pernah datang. Jadi, saya dulu pernah kursus ini Bu, ya 3 minggu ya cuma ya, tapi di sana, di Austria sana, khusus bagaimana engage dengan orang-orang yang bermasalah sosial seperti ini. Oke, saya kira nanti untuk Bu Aprilia kita harus ini Bu, harus membuat jalur yang spesial ya untuk mereka. Jadi bukan jalur yang umum. Pada rumah sakit itu tempat konseling HIV-nya itu di sebelahnya tempat pendaftaran lah ya, nggak ada yang datang. Itu kan daerah paling rame. Terusnya tempat konseling HIV ini sebelahnya kamar jenazah. Ya toh? Nah, jadi orang nggak akan ada yang lihat. Walaupun kelihatan di situ, oh ini baru ngurus jenazah, ya kan? Ini ya, yang perlu kita pikirkan memang. Ya. Kalau di sebelah tempat pendaftaran, kan daerah rumah sakit yang paling ramai toh. Kalau kita buka counter di mall, silahkan datang konseling HIV, ya jelas gak ada yang datang. Ya. Kita mesti bikin yang spesial. Ya, gitu ya Bu Aprilia. Makasih atas pertanyaannya. Nah,
Ini siklusnya seperti ini. Nah, kita coba sekarang melihat kinerja itu apa sih? Kinerja. Ini Bapak Ibu, kinerja itu faktornya banyak, tapi saya kira saya perlu masuk yang operasional aja. Ini kalau untuk Bapak Ibu yang operasional di lapangan, ya, maka rumus kinerja itu hanya motivasi, kalikan kompetensi, dikalikan kesempatan. Ini kali. Motivasi, kali kompetensi, kali kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang kerja di program HIV AIDS ini kinerjanya akan hebat kalau motivasinya itu 10, kompetensinya 10, kesempatannya 10. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000 maksimal. Tapi tadi ketika kita rekrut, ternyata orang ini enggak passion ya, enggak punya curahan, ya, enggak punya semangat di bidang HIV AIDS. Padahal dia sudah dikasih kesempatan training seperti ini. Kita diberi pelatihan skills, jadi kompetensinya naik. Kesempatannya 10, kompetensinya 10, 100, tapi motivasinya 0. Berapa performanya? Langsung habis. Nah, jadi yang kesempatan ini kan salah satunya bentuknya ini juga training ya. Artinya Bapak Ibu dikasih kemampuan baru, new capacity, ini mempraktekannya. Nah, kalau di lapangan kan pasti ada kesempatannya, kompetensinya, nah ini dalam rangka meningkatkan itu. Sekarang motivasinya ada enggak? Ketika motivasinya ada, ya sudah, kinerjanya pasti habis. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu semua yang ada di sini, termasuk Bapak Ibu yang di luar. Apa yang tahu ya alasannya, kenapa sih kok bekerja di sektor HIV AIDS ini? Alasannya apa? Langsung diam semua ya. Alasannya apa? Apa Mbak? Alasannya? Zubair, booming. Apa alasannya? Baik ya. Gus. Sulaiman. Ah, ini yang menarik, panggilan. Ini memang ya panggilan. Nah, panggil pria maksudnya Pak ya. Ya, ini motivasi ini soal panggilan betul, calling. Ya. Pak jalan-jalan ke tetangganya ibu sana di kandangan sekitarnya. Nah, itu di sana. Bukan kenalan sama warianya, enggak, saya masuk ke daerah itu. Orang-orang yang di sektor HIV AIDS ini memang bukan orang yang termotivasi untuk itu. Kok kerja di sini saya bilang gitu, dia bilang ya ini ada kerjaan yang lain. Ini dulu. Jadi kan enggak termotivasi. Makanya kasusnya jadi luar biasa. Contohnya ya. Jadi panggilan itu penting, itu nomor 1. Soal kompetensi dan kesempatan bisa kita ciptakan ya. Tapi kalau sudah nggak ada motivasi, waduh, mana kita mau mendorongnya? Nggak gampang. Itu Mbak-mbak itu yang jadi peneliti HIV itu kenapa? Kok nggak peneliti yang lainnya? Penelitian HIV. Apa kira-kira? Kasusnya menarik, ya itu menarik itu berarti motivasi. Yang menarik. Ini satu ini satu rumus yang menurut saya sangat relevan. Nanti kalau Bapak Ibu yang di dinas melihat staf-stafnya kok enggak serius ya kerjanya. Ya sudah dilatih, sudah diturunkan ke lapangan. Nah, ini berarti yang enggak ada motivasi. Motivasinya enggak ada. Ini untuk operator, kalau manajer gimana? Manajernya ini rumusnya agak beda. Jadi motivasi dikalikan kemampuan bagi kemampuan untuk mengatasi masalah. Kalau manajer yang hebat, itu kinerjanya bergantung dari motivasi dikali kemampuannya, serta berhasilannya mengurangi persoalan. Kalau motivasi makin tinggi,
kemampuan makin tinggi, setelah makin kecil, kerjanya makin besar. Itu rumusnya untuk manajer. Kalau yang tadi untuk operator. Manajer. Nah, sekarang kembali ke sini dulu. Bapak Ibu gimana? Ada pendapat? Ada pendapat? Ada usulan Bapak Ibu yang dari jauh? Pakai mic Mas, pakai mic. Dengar banyak orang. Terima kasih Pak. Jadi rumus-rumus ini menarik. Jadi beberapa yang terkait rumus ini memang sebenarnya dijalankan asal ada sustainability program. Jadi, beberapa yang kita pernah lakukan, jadi lapannya punya motivasi, yang potensi kan udah dilatih. Matanya hilang karena programnya udah berhenti misalnya. Oh ya. Udah berhenti seperti itu. Ini kita curhat loh Mas. Nah, karena itu biar kita dapat solusi juga. Ya, betul. Jadi bagaimana kita nanti, kita juga jadi manajer, jadi kan kita harus menyelesaikan di fokusnya manajer juga. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu tadi dari motivasi dan kemampuan. Bagaimana fokusnya ini biar enggak tergantung dengan. Oke. Ya. Mas, nanti ini ada Pak Husen, promo tentang pencegahan HIV/AIDS perlu ditingkatkan dan meniru promo anti rokok dan anti narkoba. Buat iklan di media dan publik area yang kontinu. Ya Pak, jadi kalau promosi ini kan dia tools ya Pak, instrumen ya Pak. Yang penting sekarang orang-orang yang menjalankan atau yang mengkonsepkan promo ini. Nah, gini Pak, Bapak harus melihat juga counter attack dari promo anti rokok. Makin gencar kita mempromokan anti rokok, itu pabrik rokok juga semakin kreatif dalam membuat iklannya. Bapak Ibu mungkin heran ya, ini kok sekarang iklan rokok itu kok bentuknya adventure semua. Naik gunung, main di air, ya kan, ngebut, kayak mobil gitu. Basicnya adalah Framingham Study. Dia mengatakan tidak benar bahwa rokok itu menyebabkan. Bahwa rokok berhubungan dengan penyakit kanker, yes. Kalau menyebabkan itu enggak ada studi. Nah, di tabel 2x2-nya ada orang yang tidak merokok sakit dan ada orang yang merokok habis sehat. Yang kampanye anti rokok kan selalu mengatakan ada orang merokok dan sakit, yang tidak merokok tidak sakit. Kan baru setengah dari tabel 2x2. Di dalam tabel itu masih ada lagi, ada orang yang merokok sehat, yang tidak merokok tapi sakit. Wah, ini kemudian dibuatkan model iklannya, venture tadi. Artinya apa? Yang mainstream mengatakan merokok itu sakit. Belum tentu katanya. Belum tentu, makanya ambil jalurmu sendiri. Nah, itu bayangkan ya. Untuk ide itu aja saya dengar kabarnya mereka bayar hampir 50 miliar. Terus ya. Tapi nggak tahu juga benar apa enggak. Ya, tapi ya lihat iklannya mahal sekali itu pasti. Kan ada yang pakai mesin apa bisa terbang-terbang di udara gitu. Nah, jadi nanti harus hati-hati bahwa kita mempromosikan ini, pasti ada konternya dari mana? Konternya dari gerakan-gerakan moral. Ya, rokok kan jelas, lawannya anti rokok. Kalau kita ini nggak jelas, nanti yang menolak siapa? Itu bisa banyak. Nah, ini makanya tadi promonya harus kita buat yang lebih ini Pak, lebih elegan. Ya. Nggak bisa sevulgar promo anti rokok. Nah, kita juga nggak tahu yang ditarget ini nanti siapa. Ini menjawab pertanyaan Mas Zubair. Motivasi kalau saya tinggi Pak. Potensi, wah ini pelatihan ini saya ikut terus. Bahkan gelar saya ini sudah MSc ya, Master of Short Course.
Oh, pokoknya ada short course ikut terus, ya toh. Nah, ini nggak diragukan Pak. Tapi besok Mei ini programnya tutup terus saya gimana Pak? Kan gitu ya. Nah, besok Mei ini saya sudah nggak tahu lagi mau kemana. Nah, ini Mas, pergeseran sekarang. Ya, ternyata terutama yang muda-muda gini. Muda-muda gini itu enggak tergantung lagi job security. Artinya keamanan kerja, keamanan itu terus kayak pegawai negeri gitu. Anak muda sekarang itu larinya employability. Saya sudah termotivasi dan kompeten, kemanapun saya pasti diterima. Nah ini saya sejak di Aceh dulu lihat gitu, ketemu dan masih jalin kontak dengan teman-teman yang kerja di NGO. Ternyata itu keliling Mas, keliling antara NGO, karena sudah punya jaringannya. Jadi kalau sini tutup, pindah sana, sini tutup, pindah sana, terus gitu. Ya. Nah ini yang harus dimanfaatkan. Jadi kalau kita sudah punya motivasi dan kompetensi, kesempatan itu nggak jadi persoalan, karena dimanapun kita bisa. Memang galau juga sampai Mei ini ya kan, tapi kan harus gimana caranya ini ya supaya kita tetap dalam orbit. Ini yang memicu nanti motivasinya. Lain dengan ibu ya yang ada di universitas. Bu ini kan dosen, jadi uangnya juga nggak masalah. Dosen diktator, jual diktat beli motor, ya kan? Nah, enak. Asal bikin buku, motor baru, bikin buku, motor baru. Nah, gitu. Kalau yang di NGO gimana? Nah, tadi Pak, pelihara orbitnya, tingnya, ya, dan itu pasti naik terus. Ya. Saya lihat yang namanya Ahmer yang ada di Coffee sekarang, itu dulu dari NGO. Wah, sekarang gajinya ratusan juta. NGO loh, hebat loh. Jadi kesempatan ini muncul kalau ini tetap terpelihara. Jadi kalau ini sudah nggak ada ya kita lihat yang lainnya lagi. Saya kira kalau di Google banyak, cuma emang yang programnya senyaman ini ya itu yang harus kita, mungkin nggak ada. Ya. Tapi yang lebih nyaman banyak, nggak apa-apa. Nah kita bisa di Joglo ya, enak. Ya, itu kemana gitu, itu di yang lain. Jadi itu Mas, kesempatan ini akan muncul kalau motivasi dan kompetensi. Lebih gawat lagi kalau nggak ada motivasi. Lebih gawat. Atau nggak ada kompetensi. Kompetensi masih bisa di-train. Kalau ini sudah hatinya nggak ada Mas, sudah patah. Wah kalau sudah patah sudah sulit. Tidak akan pernah ada lagi. Dan tadi untuk manajer sama motivasi kalau ability. Ini kesempatannya ya tadi apa yang harus dia selesaikan. Makin banyak persoalan yang bisa dipecahkan, makin besar indeks kinerja. Program HIV AIDS ini kalau Ibu Dinas Kesehatan apa ya masalahnya? Sama. Nah, terus Ibu sebagai manajernya terus apa? Ah, ini berarti Ibu performance-nya drop. Kenapa? Karena barrier-nya besar. Terus Ibu ke sini untuk ikut ini. Ya, supaya ini besok tahu caranya mengecilkan. Nah, ya. Nah, saya kira kan itu tugasnya Ibu untuk mendefinisikan persoalan ke kepala dinas, Pak Bupati, ya toh. Ini loh Pak, magnitude masalahnya. Kan juga Bu, dulu Burkina Faso itu katanya nggak mau terima bantuan, sombong ya. Kemudian ditunjukkan data bahwa sampai 30-an% penduduknya hilang. Nah, baru. Masalahnya data kan sebenarnya. Mana kita membuat drama ya kan. Drama dan akhirnya ini disepakati. Itu diselesaikan. Kok nggak dramatis? Nah, enggak ini kan. Biasa, dianggap biasa. Bu Dinas Gunung Kidul gimana? Bu maaf. Dan dengan PM
namanya SDM dilatih. Tapi setelah dilatih lanjutannya, kan setelah dilatih sebenarnya meningkat, temuan kasusnya juga mungkin lebih bagus, laporannya juga bagus, tapi menunjang berkaitan dengan sarana prasarana. Nah, terus Ibu sebagai manajer apa yang diselesaikan? Karena berkaitan juga dengan dana, di rapat koordinasi yang ada dan menggali sebenarnya soalnya dari permasalahan yang ada itu saya coba untuk tahun ini yang tidak dapat dana dari Jauh juga ya. ajaran ke Nah itu dia. Nah, barrier-nya kan harus, tadi ya Bu, barrier-nya itu bisa dana, bisa dukungan politik, SDM yang tidak termotivasi, ya, macam-macam. Perilaku masyarakatnya. Ini manajer yang hebat ini menyelesaikan 4 dari 4 masalah. Setengah hebat menyelesaikan 2 dari 4 masalah. Gitu, ya. Nanti bisa mengukur sendiri. Nah, Mas ada masukan? Ya. Dari mana nih Pak? Dari Kulon Progo, tapi bukan di sini ya. Bu Baning, wah ini teman saya, mesti terus kurang sepakat, ya nggak apa-apa, teman sendiri ya nggak apa-apa ya. Bu, saya setuju Bu. Ini motivasi itu maksudnya bukan tidak bisa dibentuk Bu. Tapi kalau orang yang bekerja di sektor ini tidak termotivasi, ini lebih gawat daripada soal kompetensi dan kesempatan. Ini kalau memotivasi kan macam-macam Bu, bisa juga dengan uang, bisa juga dengan pengetahuan, bisa juga dengan keterlibatan, banyak ya. Ini saya kalau cara menumbuhkan motivasinya saya sepakat Bu, gak apa-apa. Memang ada banyak caranya, ya. Orang bisa termotivasi. Tapi yang saya maksud tadi bukan motivasinya tidak bisa dibentuk, bisa. Kalau kita punya orang, ini orang itu tidak punya motivasi, wah itu situasinya chaos Bu. Bandingkan dengan kurang keterampilan dan kurang kesempatan. Kalau misalnya dia tidak mau di situ, hatinya tidak cocok Bu. Hatinya sebenarnya tidak mau di HIV, tapi dia mau di pekerjaan-pekerjaan yang di arah administrasi, ya bukan di lapangan. Kan berurusan dengan penyakit-penyakit yang seperti itu menakutkan. Gampangnya gini Bu, saya cerita saya sendiri, tapi ini off the record ya, jangan diceritakan kemana-mana. Nah, ini kan takut darah Bu. Nah ini takut darah, makanya saya nggak termotivasi jadi klinisi, apalagi dokter bedah. Karena takut darah. Kalau sudah begitu, nggak akan termotivasi jadi dokter bedah. Mau dibilang dokter bedah itu penghasilannya 200 juta, kalau saya sudah takut lihat darah dan itu bisa bikin saya pingsan, wah saya nggak mungkin jadi berbeda. Yang saya maksud Bu. Tapi kalau motivasinya itu masih ada, nah ini kita build up itu masih bisa ya, masih bisa dibangun. Caranya memang itu pengetahuan, kemudian diberitahu kalau Anda bisa bantu mengatasi masalah HIV ini berarti Anda sudah termasuk bangsa yang berprestasi, recognition, ya kan? Wah pasti mau. Tapi tadi, apakah kita ini lihat HIV ini sebagai sesuatu yang memang perlu diatasi dan kita semangat. Kalau takut, jelas gak ada yang mau. Ini maksud saya Bu Baning. Terima kasih ya Bu Baning atas pertanyaannya. Saya kira tadi Bu Baning uji saya ini. Wah, ujian S2 ya. Nah, terima kasih Bu Baning. Jadi gitu ya.
Artinya kalau Bapak dan Ibu ini melihat SHIV ini sebagai sesuatu yang menakutkan, yang waduh ini, oh gini, bukan yang ekstrim gitu. Ibu mengatakan ini nggak bisa diselesaikan, itu aja, satu statement itu aja, wah sudah masalahnya jadi besar. Nah, karena kita tidak akan berpikir untuk menyelesaikan persoalan, karena di dalam diri kita sudah ada belief, sudah ada keyakinan bahwa ini tidak bisa diselesaikan. Oke. Ini kinerja. Ini konsep peningkatan kinerjanya macam-macam, ada imbalan segala. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke remunerasinya, bayarannya. Ini yang isu sensitif ya toh. Nah, saya dengar orang dinas yang di bagian HIV ini gajinya 12 koma. Wah, ini saya dengar 12 koma. Maksudnya gini, dengar dulu Bu. Maksudnya setelah tanggal 12 Ibu koma. Ah, gitu loh, habis duitnya gitu ya. Ah. Enggak, bener yang mana nih? Yang pertama tadi GR ya toh. Gitu. Karena setelah tanggal 12 koma. Saya dengar ternyata besarnya achievement ya, dengan beban kerja dibandingkan dengan kompensasi itu tidak imbang. Benar apa salah? Ya, itu Mbak yang riset nanti yang neliti ya, Ibu yang riset yang melihat pasan kompensasi tim-tim HIV/AIDS ya, seperti apa? Ini remunerasinya. Kalau harusnya kan kalau yang namanya tugas HIV/AIDS kan tadi pekerjaannya berbahaya, bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat yang nggak umum gitu kan, stigma, bisa dituduh macam-macam. Ini kompensasinya gimana? Cukup nggak? Layak dan adil. Ini sama-sama kita mengurusi HIV/AIDS. Ini dokternya kok dapat banyak sekali, sementara Mas Zuber itu yang di bagian pencegahan dapat 8 koma. Nah, setelah tanggal 8 koma, gitu ya toh? Nah, ini yang dimaksud dengan keadilan. Terus bertanya lah, ini kompensasi ini menunjukkan prioritas loh. Kompensasi besar di rumah sakit berarti prioritasnya di rumah sakit. Padahal kan kita harusnya prioritasnya di. Nah, ini timbul pertanyaan. Menarik untuk diriset nanti Bu sebenarnya. Uangnya itu ada di rumah sakit, ya nanti semua orang akan treatment. Ini antara Mas Zuber dengan dokter, ini sudah bertolak belakang. Dokter akan merasa semakin banyak pasien HIV semakin oke. Apa? Karena kompensasinya ikut dengan frekuensi pasiennya. Zuber, semakin banyak yang diterima, dicegah, ya tetap 8 koma tadi. Ya ngapain gitu. Kan? Ini yang jadi persoalan. Kita perlu identifikasi. Kemudian cukup dan memadai ini relatif ya. Biasanya kalau orang-orang lapangan, ya orang-orang HIV ini enggak macam-macam. Itulah dia. Harus bisa mendorong kinerja dan motivasi. Itu semua tergantung dari apa? Ada budgetnya enggak? Jangan program itu ya tinggal program, tapi yang budget untuk SDM enggak ada. Programnya tercapai, korbannya banyak sekali, itu juga enggak dipersoalkan. Nah, ini kecukupan budget perlu dihitung, efisiensi, berapa orangnya, tadi tergantung human resource planning-nya. Nah, kinerja organisasi. Ya, organisasi ini akan membantu kinerja individu. Tadi kalau cukup dan memadai itu salah satunya yang diusulkan tadi. Terus bisa untuk mencukupi pembayaran asuransi. Saya setuju kalau asuransi. Cuma asuransi mana nanti yang mau itu? Ya, BPJS. Jadi harusnya petugas-petugas yang bekerja, SDMK-nya bukan hanya petugas ya, SDMK-nya ini termasuk Mas Zuber dan kawan-kawan yang di luar tadi, harusnya juga ikut di dalam
ini layak, adil, cukup dan memadai kinerja dan bisa memicu kinerja dan motivasi. Saya kira Bapak Ibu nggak ada yang akan bertanya, pasti setuju gitu. Nah, pertanyaannya kapan ini mau diberikan kan gitu. Saya juga nggak tahu. Ya. Dinas. Dinasnya juga bertanya ya toh. Dari peneliti sama NGO nanya, Bu, uangnya turunnya kapan? Sebentar lagi. Tanya kapan? Sebentar lagi. Akhirnya ditanya, Ibu tahu datangnya dari mana? Enggak. Tahu juga dari mana uangnya. Waktu TB kan, GF-nya di top gitu, wah bingung semua dari mana. Nah Bapak Ibu, kalau kita nanti memberikan kompensasi, ada rencana misalnya ya, memberikan kompensasi untuk tugas di sektor HIV AIDS ini, maka harus ada konsep universality. Artinya apa? Semua orang harus diikut dibayar. Jangan ada yang terlepas. Semua orang harus diberi kompensasi. Ini ada prinsip yang kedua, diskriminasi. Artinya apa? Semua orang memang menerima, tapi jumlahnya berlainan. Berlainan bergantung dari kinerjanya. Kan tadi kita masih ada perdebatan. Dan adil ini gimana dengan yang di pencegahan dan yang kuratif? Prioritas kita di mana? Kalau BPJS ini di kuratif banyak sekali uangnya. Nah, semua orang lari ke kuratif. Udah ada semut. Preventif promotif, apa nggak ada uangnya? Kalau puskesmas gitu ya, tanggal 17 Maret jam 10 ada undangan rapat 2, BPJS dan dinas. Datang mana dia? Pasti datang ke BPJS karena amplopnya lebih banyak. Nah ini pengalaman pribadi ibu-ibu ini ya kan, saya kan cuma menyampaikan aja. Tuh ya, jadi layak dan adil, jumlahnya cukup dan memadai, harus bisa memicu kinerja dan motivasi. Layak dan adil itu konsep universality, tapi memicu kinerja itu diskriminasi. Yang performance-nya baik harus dapat lebih banyak, kan dibagi rata. Soalan kita, semuanya dibagi rata, sehingga apa? Sehingga yang tidak berkinerja pun merasa nyaman. Sementara yang berkinerja akan tertarik ke bawah. Ngapain kerja keras? Dibayar sama. Komponen-komponennya, nah, itu gunanya untuk tadi membuat standar. Kita harus nanti membuat standar. Ini sorry ya Mas, saya ulangi ke belakang. Ini kita memberikan reward and punishment, itu sebelumnya harus ada performance appraisal, penilaian kinerja. Ini tidak mungkin kita memberikan reward and punishment tanpa ada penilaian kinerja. Kalau nggak pakai performance appraisal, berarti nanti di sini hanya dibagi rata. Dibagi rata ya, tadi kerugiannya mereka yang hebat akan tertarik turun, sementara yang malas tetap malas. Nah, jadi ini kan siklus, jadi reward and punishment itu sebelumnya harus ada performance appraisal, pilihan kinerja. Pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Lanjutkan. Pertanyaan saya, selama ini Bapak Ibu dapat insentif nggak ya? Nggak ada nggak ya? Ya, itu dia. Ini yang tidak memotivasi. Tidak memotivasi. Sementara kalau program kuratif di rumah sakit, wah itu banyak sekali, ada jasa pelayanan, ada tunjangan ini, tunjangan itu. Nah, sementara yang ini kok enggak? Nah, nanti bagian peneliti, ya, wah banyak sekali ini baru hampir 2 jam, topiknya sudah 3. Berarti bisa diperpanjang sampai Desember, ya. Nah, lumayan. Kalau yang dari yayasan gimana? Dapat gaji, insentif atau? Nggak usah disebutkan jumlahnya Mas, saya udah nggak tega juga dengernya, tapi sampai prihatin jatuh. Punishment-nya ada ya. Tapi berkait dengan kinerja nggak? Artinya yang bisa kita cegah penularannya itu ada indikatornya gitu.
targetnya ya. Kan kalau gitu. Oh, dosen hanya dipublikasi tentang HIV nanti terus dapat ya dari Ugo. Ya. Ini Pak Beni dari Pak Beni Jakarta. Ya Pak, ini tadi soal kesempatan Pak, punya motivasi, dilatih, tugasnya dijalankan dengan baik, tapi karena ada kebijakan, maka orang ini dipindah. Nah, ini enggak cuma di puskesmas Pak, di dinas juga sering nih. Problem kesempatan Pak. Nah, sehingga apa yang jadi harus dilakukan training ulang untuk orang baru. Berarti kita butuh waktu lagi, tambah dana lagi. Tadi dana HIV itu yang vertikal habis untuk retraining orang baru. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ini juga harus bisa mengadvokasi atasan. Kalau yang sudah hebat, jangan dipindah dulu sebelum 5 tahun. Kalau 5 tahun itu berarti sudah investmentnya sudah turun lah, sudah kembali lah ya. Dan dia bisa mengkader orang baru. Ya. Tapi kalau baru 5 bulan, wah habis. Kemarin dia di training, sekarang harus ada biaya training lagi untuk orang yang baru. Sayang. Nah, ini problem. Kemudian sekarang yang mindahkan siapa? Ini. Kabupaten kota itu BKD dulu itu orangnya baik-baik, sekarang wah mereka jam ke jam ya. Kadang-kadang nggak melihat, nah ini sudah dilatih apa, tugaskan untuk apa, proyeksinya kemana itu nggak dilihat. Pokoknya asal dipindah aja. Kan? Asal dipindah aja. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi nanti Pak Beni selain harus punya cara untuk menahan orang yang hebat ini supaya minimal 5 tahun, kita juga harus mengadvokasi unit-unit atau stakeholder yang berhubungan dengan mutasi. Ya, karena kalau ada mutasi berarti training baru, dana lagi, kemudian juga harus penyesuaian. Nah, Pak, saya setuju nih Pak, ini kalau bisa akan terjadi. Tapi dulu saya juga ikut di hospital management training gitu ya, di Nusa Tenggara Barat, 5 rumah sakit, kontrak dengan Pak Bupatinya, kita sampaikan, Pak kalau bisa nih orang-orang karena sudah dapat beasiswa, jangan sampai dipindah belum 5 tahun. Bupatinya oke. Saya kira jaminan. Enggak taunya setahun kemudian Pak Bupati yang dipindah, ya pindah semua. Kan saya kaget. Ya. Pikir Pak Bupati nggak bisa pindah, ternyata pindah bisa. Pindah ke rutan. Ya, nah kalau sudah pindah ke situ ya sudah, semua rombongannya dipindah semua. Pejabat yang baru. Itu fenomena kita sekarang. Bukan rombongannya. Ya. Oke Pak Beni, terima kasih ya Pak. Ini isu kesempatan, betul Pak. Kita harus bikin standar. Ini mestinya Bapak Ibu, kalau hari ini pesan sama saya kalau bisa peserta ini dikasih tugas gitu ya. Nanti tugasnya buat indikator kinerja. Bapak Ibu sendiri aja. Indikator kinerja. Kinerja yang outcome ya, jangan yang pangkat jabatan bisa kerja, itu bukan kinerja ya. Itu sudah otomatis. Bapak Ibu tolong membuat indikator kinerjanya apa, sesuai posisi masing-masing. Bapak Ibu, indikator ini penting, kenapa? Karena nanti organisasi ketika harus memberikan kompensasi, itu ada kompensasi yang memang bersifat tetap, itu adalah gaji. Dan satu lagi ada yang bersifat tetap, insentif. Itu yang universality tadi, semua orang harus digaji. Yang insentif yang merah itu, gantung kinerjanya. Bintangnya terbalik gini, ini untuk menunjukkan indikatornya harus beda.
pemberian insentif dengan gaji, indikatornya harus lain. Jangan sampai nanti indikator gaji dipakai untuk indikator insentif juga. Pangkat, golongan, masa kerja, pendidikan, dan seterusnya. Nah, insentif ini yang tadi kalau misalnya Mas Zubair ini pencegahan, ya ada indikator-indikator yang hubungan dengan skill dari pencegahan itu apa? Dosen ya tadi penelitiannya berapa, publikasinya berapa, nah itu insentif. Banyak publikasi, makin banyak penelitiannya, ya itu makin besar insentifnya. Nah, kok ketawa? Enggak gitu toh. Enggak kalau saya minta Bu. Ya. Nah, oke ya. Jadi ada tanggapan lagi Mas? Ya gitu ya Bapak dan Ibu yang dari sana. Nanti kalau kita men-setting insentif dan gaji, indikatornya harus beda. Indikatornya harus beda. Jangan sampai indikatornya sama. Kalau indikatornya sama, nah nanti akibatnya tidak akan ada average untuk kinerja atau daya ungkit untuk kinerja. Nah sekarang yang terakhir, yang paling penting dalam manajemen SDM itu lingkungan kerja. Lingkungan kerjanya harus seperti apa? Ini saya bandingkan puskesmas. Kan? Ke puskesmas itu yang biasa, ini biasa, lumayan bagus. Yang paling kanan itu puskesmas yang sudah mau ambruk. Saya tanya kok nggak diambrukkan? Ya kita tunggu aja Pak, nanti kalau ada truk atau yang remnya kira-kira sudah nggak berfungsi, ya dia tabrakan ke sana untuk menghemat biaya penghancuran. Nah, Bapak Ibu, nah, di lingkungan kerja seperti apa kita nyaman? Kan berarti kalau kita kerja di area HIV/AIDS ini kemudian harus di sini. Kan bukan Ibu Teresia. Nah, saya belajar dari NGO yang kerja di Aceh. Ternyata fasilitasnya mewah loh. Mobilnya bagus-bagus, kamar tidurnya harus bersih. Apa ya? Karena dia udah capek untuk yang jelek-jelek, yang kasus-kasus kumpul, ya kan, dia berkutat dengan masalah-masalah itu. Jadi kalau istirahat harus total dan diberi tempat yang enak. Nah, jadi kalau nanti kita setting tempat kerja, ya tentu karena kerjanya sudah berat, tempat kerjanya juga harus enak. Kadang-kadang kita salah menggabungkan. Kalau pekerjaannya ngeri kayak HIV/AIDS ini, berarti nanti ruangannya juga dibikin ngeri. Nah, ya jangan. Toh, jangan. Seperti itu. Kita maunya yang lux gini ya. Duduknya enak. Kenapa? Kalau mau konseling mau apa bisa. Yang 3 lah, pokoknya jangan yang ini. Kasihan kalau yang ini. Nah, ini lagi kita lihat kalau ada ya lewat grup. Kan? Profil tenaga kesehatannya seperti apa? Nah, ini akan membawa profil. Di foto real time. Itu yang ibu-ibu ini. Menurut Bapak Ibu, mana yang tenaga kesehatan, mana yang pasien? Bisa dibedakan. Sama stresnya ini, ya toh? Gitu. Ya, sama stresnya. Lah jangan. Nah, kita maunya tenaga kesehatan. Ini apa ini? Seremnya ini anaknya aja nggak berani lihat, ya toh. Dia ngelihat saya malah yang lebih ganteng, ya toh. Gitu. Apa? Karena ini tuh ini pasien gigi, coba lihat ibunya ini. Ini sudah sakit masih dipaksa-paksa. Gamnya ini yang saya dulu juga di puskesmas, gam hansip, mau meriksa pasien, terus pasiennya bilang, saya diperiksa hansip, dokter jangan hansip. Oh, lah ini. Nah, itu saya dandan, gitu. Yang baju hijau dulu masih ada nggak? Enggak ada, zaman saya masih ada. Coklat ya. Ya coklat, kalau batik enggak Bu, tapi kalau hijau itu dulu marah ya pasiennya. Mau diperiksa dokter bukan hansip. Wah. Ini hubungan kerja itu akan membantu meningkatkan gairah kerja. Tempatnya seperti apa? Makanya Pak Laksono kan maunya pelatihan kita ya gini ya, enak.
makan ini undi-undinya sudah habis 5 ya di sana. Nah, sini 1 aja belum ya. Tuh ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu benefit loh ya. Kan kita seneng gitu loh, enggak ngantuk, ya ada makan, minum. Ya. Setelah ini bakmi ya. Wah, enak di sini. Ini pengaruh lingkungan, kadang-kadang kita nggak tahu. Ibu bayangkan stresnya kita mengatasi HIV/AIDS. Apalagi nanti laporan dari Ibu Kepala Dinas Provinsi kepada Ibu Gubernur, misalnya, wah, naikkan angka HIV/AIDS. Pak Ibu yang di program rasanya gimana? Ah, pasti dianggap, kamu ngapain aja? Wah, kan? Yayasan juga gitu. Kok kasusnya makin besar? Wah, itu. Kan? Udah kerjaannya stres, tempat kerjanya juga bikin stres. Nanti pasien HIV-nya belum meninggal, kita meninggal duluan, gitu, karena stres. Orang HIV malah nggak stres, gitu. Nah, ada ARV-nya dia tenang, gitu. Kita apa? Haji 8 koma. Seperti ini, kerjaan berat, bubar, waduh, udah lengkap ya toh. Nah, akhirnya ya kena sakit jantung terus. Ya, jadi pikir kita mesti melihat kondisi real dan kita perbaiki ini harus. Makanya ke dalam budgeting itu, budgeting program HIV kadang-kadang kita nggak membudgetkan tempat kerja dengan NGO yang luar negeri ya. Wah itu mereka sudah budgetkan tempat kerja, sarana transportasi lengkap. Nanti kalau Pak Ibu yang dari yayasan ini jadi pimpinan ya, nanti tolong budgetingnya disiapkan, donor-donor diminta itu. Ini jangan cuma program, tapi juga infrastruktur. Oke, ini jadi ada hubungan yang sangat erat antara lingkungan tempat kerja dengan profil orang-orangnya. Kan kita seperti ini. Coba kalau tes kesehatan HIV itu semuanya gini ya, gitu. Nah, pasiennya terus penampilannya gini gitu, waduh, sama ini ya gitu. Wah, tapi ya curhatnya jadi lebih gampang sih. Nah gini Bapak Ibu, artinya kita maunya profil orang-orangnya juga seperti itu. Dalam manage SDM-nya tidak hanya kinerjanya, tapi juga kompensasi yang bentuknya material dan yang ini, yang imaterial ini. Kita persiapkan. Supaya mereka bisa merasakan. Tapi kan nggak semua organisasi punya pandangan yang sama ya. Organisasi ini slide kesenangannya Pak Barni. Organisasi itu ada yang orientasinya ke ya, pokoknya kalau SDM itu harus disejahterakan. Ada juga yang orientasinya produktivitas. Bapak Ibu kerja di organisasi yang bayarannya kecil, berarti ininya rendah. Diminta targetnya tinggi, wah berarti ini yang biru. Biasanya apa? Dinas Kesehatan. Kesehatan yang mana ya? Kesehatan yang ini santai kok, gitu. Yang ini apa? Yang ini, nah, yang penting kita SDM itu rukun-rukun lah. Karena nggak ada kinerjanya nggak apa-apa. Nah, yang penting kita rukun. Nah, buat yang ini sudah bayarannya besar. Yang merah itu teamwork, policy, and politics as a basis of job completion itu yang tim manajemen. Berarti sudah salary-nya besar, aktivitasnya juga besar. Bahasanya Microsoft, Bloomberg. Yang kuning ini yang bahaya nih. SDM-nya nggak rukun, bertengkar terus, bayarannya kecil. Nah, ini bangkrut nih. Nah, diminta untuk menetapkan gitu, Bapak Ibu kerja yang mana ini? Area yang mana? Kan
Yang pengennya Bu, yang sekarang dirasakan? Nah, kuning enggak lah, itu bangkrut kalau yang kuning. Orange atau biru? Di sini ya, enggak ada target ya Bu? Enggak target. Itu mana? Aslinya enggak apa-apa. Oh ya, itu berarti di sini. Targetnya tinggi, enggak tercapai ya enggak apa-apa. Nah, itu berarti di sini. Ini sudah kenanya tinggi, bayarannya kecil. Bu, mana? Ini yang hitam. Enggak ada Bu hitam. Wah. Cari yang sekarang enggak ada loh, yang ada aja. Nah, tinggi enggak? Targetnya enggak tinggi, bayaran tinggi enggak? Oh ya kuning. Ah, kita mau bangkrut berarti, waduh. Ya enggak usah bilang Ibu dari mana ya. Calon-calon yang lainnya enggak mau masuk. Biar Ibu aja yang mengalami. Ini kalau Yayasan Fiesta, apalagi mau Mei ini ya. Nah, sekarang kita sih kalau ada yang hijau Pak di sini Pak ya, karena sudah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dengan pengetahuan untuk memanage SDM. Harapannya kita nggak usah di merah lah, yang tengah aja lah, yang tengah aja, ya nggak usah tinggi-tinggi targetnya, ya, memang cukup berat. Kalau kerja di pabrik sepatu itu kita memang kerja duduk lama, konsentrasi, kalau miss nggak masalah. Kalau kita ini sampai miss, waduh, banyak sekali. Ya. Tapi dalam situasi ini, loh kok kompensasinya nggak besar? Orang kan bertanya, lah kok mau kerja di situ? Nah, saya yakin ini seperti Pak Sulaiman semua ini panggilan. Ini karena panggilan. Nah, saya yakin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan? Sudah bubar. Satu. Tangan mau izin. Nah, lain. Bapak Ibu yang di sini. Ganti aja. Nah, Ibu gantikan maksudnya. Ya, nah, biasanya gitu. Dia nggak fokus di situ kan. Tugas kita membuat dia fokus. Cara membuat fokus itu ada dua Bu. Teroris atau gaya orang baik. Kalau gaya orang baik pakai evidence. Gaya teroris, Ibu blow up di koran. IV di HST nomor 1 di dunia. Wah, udah. Dalam kurung lain, dunia lain maksudnya. Gitu. Perencana kan biasa gitu toh. Banua Kapuas gitu. Wah, apa namanya? Dunia ngeri-ngeri, padahal isinya nggak ada apa-apa. Nah, kalau seperti itu, kepala dinasnya pasti langsung Bu, panggil Ibu. Sini Bu, selesaikan. Kalau enggak ya Bu, saya mutasi aja Anda. Gitu ya kan. Caranya dua Bu, supaya dia tertarik perhatiannya. Apa, ini kompetisi programnya ketat Bu. Tropical disease sekarang muncul. Yang sik ini, yang malaria, TB, HIV AIDS. Tinggi sekarang lagi naik juga. Wah, itu kalau kompetisinya seperti ini ya kita yang harus bisa marketing. Ya. Parni, ya Bapak Ibu, Bu Bani, Bapak Ibu, Bu Aprilia, Pak Husni, dan Pak Beni, dan lainnya terima kasih ya atas perhatiannya. Lagi nanti Pak kapan-kapan saya diundang Pak Harni, ini saya senang ya. Dan di sini juga terima kasih ya, ini kita joke. Oke, yang penting ada yang kita bawa pulang. Terima kasih Pak Arni.